Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Rahman Hakim selaku dosen tim teaching pada mata kuliah Hukum Internasional, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 9 untuk membuka presentasi dengan topik negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rania Yuda Mulia dengan nomor IPM 210710100225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Triraharjo dengan nomor IPM 2107101176. Saya Cecilia Firsti Adrian, NPM 210710101061. Saya Queen Magda Justitia Ananta, NPM 210710166. Perkenalkan, nama saya Safira Medika Aulia Adiwibowo dengan nomor NPM 21071010184. Pemaparan materi pertama akan saya jelaskan mengenai latar belakang. Arti kata subjek ialah mengatur atau yurisdiksi atau kontrol mengacu pada kontrol pemerintahan. Dengan kata lain adalah objek yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban oleh hukum. Subjek hukum internasional adalah suatu entitas yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional dan diberkahi dengan kapasitas untuk mengambil tindakan di hukum di bidang internasional. Di masa lalu, negara dianggap sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Kemudian, dengan perkembangan dalam hukum internasional, khususnya pembentukan PBB, terdapat cakupan non-negara lain yang menjadi subjek hukum internasional. Negara adalah subjek utama hukum internasional, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, individu dan entitas non-negara tertentu juga termasuk subjek hukum internasional. Terdapat 3 teori dalam subjek hukum internasional. Yang pertama ada realist teori, fictional teori, dan fungsional teori. Penganut realist teori menganggap bahwa negara adalah salah satu subjek hukum internasional. Di masa lalu, hal itu tidak banyak diperdebatkan karena menurut keadaan kontemporer dan ruang lingkup hukum internasional hanya negara-negara yang memenuhi syarat untuk kepribadian internasional. Tetapi di masa lalu, seiring dengan meningkatnya ruang lingkup hukum internasional, banyak entitas lain telah diberikan kepribadian internasional. Lalu, penganut fictional teori menjelaskan bahwa satu-satunya subjek hukum internasional adalah individu. Sebab bahwa kedua perintah hukum itu adalah untuk tingkah laku manusia dan untuk kebaikan mereka. Dan negara tidak lain adalah kumpulan individu-individu. Meskipun aturan-aturan hukum internasional secara tegas berhubungan dengan negara, tetapi sebenarnya negara-negara tersebut adalah fiksi bagi individu-individu yang menyusunnya. Lalu, untuk penganut fungsional teori menjelaskan bahwa baik teori realis maupun fiksi mengadopsi jalan pendapat yang ekstrim. Tetapi teori fungsional cenderung memenuhi kedua teori ekstremis di jalan pendekatan baru. Menurut teori ini, baik negara maupun individu bukanlah satu-satunya subjek. Keduanya merupakan subjek hukum internasional modern. Karena bagi negara-negara yang menjadi subjek utama dan subjek aktif hukum internasional telah mengakui hak, kewajiban menurut hukum internasional dan mampu mempertahankannya dengan mengajukan tuntutan internasional. Meskipun terdapat perbedaan antara ketiga teori yang memiliki karakteristik dan pendapat yang unik satu sama lain, dalam pemaparan ini akan menegaskan secara komprehensif bahwa negara merupakan subjek hukum utama dan dalam hukum internasional. Tentu juga terdapat kesamaan dan akan dikaji dengan teori realis yang menyatakan pendapat serupa. Oke, yang pertama adalah sejarah negara. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi 2, yaitu secara primer dan sekunder. Terbentuknya negara secara primer karena adanya masyarakat hukum sederhana yang kemudian berevolusi ke tingkat lebih maju tanpa berkaitan atau berhubungan dengan negara lain. Sedangkan terjadinya negara secara sekunder adalah terbentuknya negara baru yang berkaitan dengan negara lain. Berdasarkan pada teori sekunder, maka pengakuan negara lain adalah salah satu unsur penting berdirinya suatu negara secara sekunder. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk negara dibedakan berdasarkan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana posisi kepemimpinan diperoleh, dan bagaimana otoritas dipertahankan. Di masa sekarang ini terdapat 2 bentuk negara yang umum di seluruh dunia, yaitu negara unitarianisme atau negara kesatuan dan negara federal.
Negara kesatuan adalah suatu negara dengan sistem pemerintahan di mana satu pemerintah pusat memiliki kekuasaan total atas semua subdivisi politik lainnya. Dalam negara kesatuan, subdivisi politik harus melaksanakan arahan pemerintah pusat dan tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sendiri. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat dapat memberikan beberapa kekuasaan kepada pemerintah daerahnya melalui proses legislatif yang disebut devolusi. Namun, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mencabut kekuasaan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau membatalkan tindakannya. Kemudian di negara federal adalah kebalikan dari negara kesatuan, di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dibagi. Negara federal atau federal state sendiri adalah persatuan negara-negara bagian, di mana baik federasi maupun negara-negara anggota mewujudkan unsur-unsur konstitutif suatu negara, di antaranya wilayah, warga negara, dan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas mereka sendiri. Kewenangan negara dibagi antara federasi di satu sisi dan negara-negara anggota di sisi lain, yang keduanya memiliki kompetensi dan fungsi tertentu yang ditugaskan. Akan tetapi, jenis negara federal yang seragam dengan fisiognomi tetap tidak ada. Di beberapa federasi, masing-masing pihak sangat terbatas pada bidang legislasi, administrasi, dan adjudikasinya sendiri tanpa ada kerjasama yang dilembagakan. Selanjutnya adalah atribut negara. Atribut negara merupakan suatu bentuk utama dari identitas nasional suatu negara. Setiap negara di dunia pasti memiliki atribut-atribut yang berbeda. Indonesia sendiri memiliki atribut yang meliputi dasar negara Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain sebagainya. Atribut tersebut mewakilkan identitas pada lingkup global atau internasional, di mana dengan adanya atribut tersebut, suatu negara memiliki pembeda antara satu dengan negara yang lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perolehan suatu wilayah dan doktrin negara. Perolehan wilayah lebih tepat disebut sebagai perolehan kedaulatan teritorial oleh suatu negara atas negara lain. Pengakuan suatu negara tidak dianggap sebagai perolehan suatu wilayah. Doktrin tindakan negara mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif dari suatu negara merdeka, aparat-aparatnya, atau pejabat-pejabatnya yang sah, dan juga produk legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret, atau perintah. Ada 5 cara untuk memperoleh wilayah secara tradisional. Yang pertama adalah penyerahan atau cession, penyerahan kedaulatan atas wilayah negara oleh pemilik negara kepada negara lain. Yang kedua, pendudukan atau occupation, yaitu klaim kedaulatan suatu negara atas wilayah yang bukan milik negara lain. Yang ketiga, pertambahan atau accretion, atau artinya perluasan fisik wilayah yang ada melalui proses geografis. Namun ini bukan menambah wilayah, namun hanya menambah daratan. Yang keempat adalah penaklukan atau subjugation, yaitu penaklukan diikuti dengan pencaplokan wilayah. Lalu yang kelima adalah penetapan atau prescription, yaitu perolehan kedaulatan atas suatu wilayah melalui pelaksanaan kedaulatan yang terus-menerus dan tidak terganggu selama periode yang diperlukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara serta suksesi negara. Setiap warga negara berhak menjamin segala kedaulatan yang mana tidak mengancam kedamaian dan ketertiban internasional. Setiap negara juga berhak menjaga setiap hak yang telah diberikan dan harus siap menerima konsekuensi atas pelanggaran yang akan dilanggar. Termasuk halnya bertanggung jawab jika institusi internal melakukan sebuah pelanggaran yang mana hal tersebut ditentukan oleh hukum domestiknya. Selanjutnya ada suksesi negara. Suksesi negara adalah teori dan praktik dalam hubungan internasional tentang successor state, yaitu negara berdaulat atas wilayah dan penduduk yang sebelumnya berada di wilayah kedaulatan negara lain, yang memiliki ciri universal. Suksesi negara ini terjadi apabila negara terus eksis setelah hilangnya kendali atas sebuah wilayah. Negara penerus disebut juga dengan ahli waris sejarah, meskipun perubahan perbatasannya mempertahankan kepribadian hukum yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, dari materi yang dijelaskan oleh kelompok 9, yaitu dari asal mula negara dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Kemudian ada bentuk umum negara yang dibagi menjadi dua juga, yaitu unitarisme atau kesatuan dan federalisme, yaitu serikat. Lalu adalah cara memperoleh wilayah secara tradisional. Itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada penyerahan, yang kedua pendudukan, yang ketiga ada pertambahan, yang keempat ada penaklukan, dan yang kelima ada penetapan. Nah, selanjutnya untuk hak dan kewajiban negara serta suksesi negara. Yang pertama adalah setiap negara berkewajiban untuk memastikan bahwa kondisi yang berlaku di wilayahnya tidak mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Suksesi sebagai negara terjadi ketika negara terus eksis setelah kehilangan kendali atas sebagian wilayahnya. Nah, dari sini saya harap teman-teman semuanya bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dari presentasi kami. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Dan juga saya ingin meminta maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan di dalamnya. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi.